1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapuping punya sesama ngomong masker. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu sudah belajar mengenai bagaimana cara menggunakan uang bantuan sosial untuk peningkatan gizi supaya nanti anaknya tidak stunting, ya. Stunting itu tadi diutarakan bahwa tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Nah, materi saat ini atau kali ini yang akan disampaikan adalah mengenai cuci tangan pakai sabun. Nah, mengapa tidak cuci tangan saja? Mengapa harus memakai sabun? Itu kan pertanyaan lagi ya. Nah, ibu-ibu, jadi materi yang disampaikan mencakup 3 hal mengenai CPTS ini. Yaitu yang pertama, pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencuci tangan memakai sabun. Dan yang ketiga, mengetahui praktik cuci tangan memakai sabun atau menggunakan sabun. Jadi bukan hanya mencuci tangan itu dalam air wadah seperti ini saja. Jadi banyak ketentuan. Selain tadi menggunakan sabun, juga ternyata harus dengan air yang mengalir, gitu ya. Nah, mengapa harus menggunakan sabun? Gitu ya, karena cuci tangan dengan air biasa saja itu tidak akan membunuh kuman. Jadi harus menggunakan sabun, ibu-ibu ya. Nah, banyak sekali penyakit yang masih menempel di tangan kalau kita mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Akhirnya yang paling sederhana mungkin ketika kita mencuci tangan saja tidak menggunakan sabun, megang wajah, itu jerawat lah ya, akan timbul jerawat. Nah, lebih jauh lagi karena kita sedang membahas stunting, kemungkinan nanti si ibu hamil ya itu terkena penyakit diare. Nah, kesananya kemungkinan nanti anaknya atau misalkan ibunya ya tidak akan memberikan gizi yang cukup untuk janin, atau anak apabila dibiarkan misalkan sebelum makan tidak mencuci tangan. Nah, kemungkinan anak diare, gizi tidak tercukupi, kemungkinan nanti dia akan stunting gitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu suka mencuci tangan? Suka ya? Dengan sabun tidak? Tidak. Jarang ya? Jarang. Tapi ibu rutin mencuci tangan tidak? Biasanya kapan lah? Biasanya kapan mencuci tangan? Sebelum makan. Sebelum makan. Sesudah makan. Sesudah makan. Terus? Kalau udah kotor. Sudah BAB ya? Nah, sudah BAB. Ya. Terus apa lagi bu? Kapan lagi? Setelah megang barang-barang kotor, gitu. Biasanya, nah setelah berkebun misalkan ya. Nah, baik. Bun, tadi ditanyakan kita sekarang ibu-ibu atau kemarin lah sebelum ini mencuci tangan dengan air menggunakan sabun tidak? Tidak ya? Tidak. Nah, baik. Nah, sekarang pembahasannya adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi bukan hanya mencuci tangan saja. Nah, di depan ibu-ibu ada air dalam wadah ya. Nanti ibu-ibu silahkan cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu. Nah, saya akan menunjuk, kita ambil contoh saja ya Bu ya. Ibu 1 dan ibu 2. Nah, ibu 1 nanti mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Kemudian ibu yang satu lagi mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini sudah ada sabunnya. Kemudian nanti kita akan tes. Nah, saya juga sudah mengambil ini Bu. Ada bubuk. Akan tuang. Ibu tadi sudah mencuci tangan tapi tidak menggunakan sabun ibu ya. Iya. Nah, kemudian ibu satu lagi Sabun. memakai sabun dan sabunnya masih ada. Nah, di depan ibu-ibu ini sudah ada wadah yang berisi ada bubuk atau lada putih ya. Nah, silakan ibu yang pertama masukkan tangannya ke sini Bu. Ini nggak pakai sabun? Iya, yang nggak pakai sabun silakan masukkan sampai bawah Bu. Gini? Iya, kita masukkan.
Kemudian angkat, kemas. Nah, sekarang ibu yang pakai sabun. Angkat, kemas. Ada terasa perbedaan tidak ibu ini dengan ibu ini? Ibu ada lada yang menempel di tangan tidak? Ada ibu? Ada. Tidak ada ya? Ada. Nah, jadi ibu yang pertama tadi yang mencuci tangan hanya air saja, tidak menggunakan sabun, ternyata setelah dimasukkan ke dalam air yang ada ladanya, itu setelah diangkat ada menempel ya, ada bubuknya. Tapi ibu yang memakai sabun itu tidak ada, ya itu tidak ada. Nah, ibu, jadi anggaplah bahwa lada ini adalah virus atau bakteri. Jadi kalau hanya menggunakan air saja itu masih menempel, ya itu masih menempel. Tapi kalau menggunakan sabun, insya Allah, ya, jadi kumannya atau bakterinya akan hilang. Nah, ibu-ibu, jadi kesimpulannya setelah tadi kita melaksanakan atau melakukan praktik mengenai mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak menggunakan sabun, itu ternyata ada perbedaan. Ya, perbedaannya jelas bahwa ketika tidak menggunakan sabun itu kuman kemungkinan masih menempel atau bakteri masih menempel. Apabila masuk ke tubuh kita, apalagi kan sekarang pandemi belum berakhir, Bu ya. Kalaupun ibu-ibu harus ribet setiap waktu harus mencuci tangan, itu kan sekarang ada hand sanitizer gitu ya. Untuk hal-hal yang sederhana sih boleh, silakan, tapi kalau melaksanakan hal-hal yang tadi, misalkan sebelum makan, terus sudah makan, usahakan mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir, ya. Nah, bagaimana cara mengalirkan air? Bagaimana nanti supaya tidak di wadah? Nah, pertemuannya akan datang. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat wadah untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kesimpulannya bahwa mencuci tangan itu dengan sabun, ibu ya, tentunya itu sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar atau setelah buang air kecil juga, Bu ya. Kemudian selanjutnya sebelum menyentuh makanan, ya usahakan, apalagi ibu hamil, ya ibu hamil, ibu menyusui itu harus diperhatikan. Kemudian sebelum menyusui juga, nah kita misalkan sedang masak, apapun lah, kemudian kita akan menyusui anak kita, itu cuci tangan dulu dengan sabun, dengan air yang mengalir juga. Kemudian setelah beraktivitas apapun itu, terutama di luar, misalkan berkebun atau di belakang rumah, bercocok tanam sebagainya, itu setelahnya wajib mencuci tangan, ya. Apalagi setelah beraktivitas di luar, kita akan mengasuh bayi misalkan, ya, sebelum memegang bayi itu harus dalam keadaan bersih tangannya. Kemudian sebelum mengolah makanan yang kita dapatkan dari bansos juga, misalkan dari warung, langsung cuci tangan dulu kita, ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.